semuanya, thank you kamu masih nontonin channel YouTube aku, Nina Berta. Hari ini aku mau share gimana caranya bikin nastar mulai dari awal banget, dari isian sampai nanti hasil jadinya yang lucu, bulat, dan gak retak. Yuk langsung kita mulai. Pastinya kita butuh jus nanas. Sebenarnya ini bukan jus nanas sih, ini di blender sama pulpnya juga. Jadi ini langsung kita masukin aja ke panci. Jadi ini nanasnya bener-bener di blender tanpa air ya. Atau biasanya orang bilang ini pineapple puree. Nanasnya bisa pakai nanas madu atau dicampur juga sama nanas Palembang yang asem. Jadi balance ya, asam manisnya balance. Gitu. Ini aku bikin dikit aja karena untuk kasih lihat aja. Biasanya kan kita bikin banyak ya, dan ini bisa di stok. Jadi kalau mau bikin sekalian banyak aja. Oke, ini kita masak. Untuk pertama mau api besar nggak masalah karena kandungan air di nanas purenya ini masih banyak ya. Tapi nanti kalau udah sedikit demi sedikit mengental, itu apinya harus dikecilin supaya nggak gosong gitu. Nah, ini aku akan masak pakai api besar dulu, tapi tetap harus sambil diaduk, oke? Nanti kalau udah mendidih, aku mau kecilin apinya. Sekarang, apinya udah aku kecilin ke yang paling kecil, karena ini udah mendidih banget sampai muncrat kemana-mana, panas sekali. Nah, untuk gulanya, ini boleh dimasukin sekarang. Setengah dulu, terus masukin juga ini rempah-rempah ya. Rempah-rempahnya ada kayu manis, ada cengkeh, ada star anise, terus ada bumbu spiku. Bumbu spiku tuh bumbu lapis legit ya, jadi kalian pilih salah satu aja yang apa yang ada di rumah. Nggak harus lengkap kayak gini, tapi kalau misalkan bisa lengkap itu wanginya enak banget gitu. Star anise itu namanya Indonesianya bunga lawang. Oke, ini kita aduk terus. Sekarang udah kelihatan beda banget kan tekstur nanasnya. Aku masukin gula lagi, sisanya habisin. Tinggal diaduk lagi, aduk-aduk terus, jangan ditinggal ya, apalagi karena ini udah mulai susut. Jadi nanti diaduk sampai kering, terus sampai terasa lengket. Oke. Sekarang selai nanas kita udah jadi. Nih, lihat deh. Dia udah kayak lengket-lengket gitu. Terus kayak apa? Ngegumpel gini. Nah, ini aku matiin apinya. Kita scrape dulu. Scrape. Ini bikinnya dikit aja. Terus kita pindahin ya. Nah, jadi dia harus sampai kayak gini ya, teman-teman, kayak menggumpal gitu, nyatu. Soalnya kalau enggak nanti susah dibentuk bulatnya. Ini aku pindahin ke wadah, terus kita diemin sampai benar-benar dingin. Kalau bisa lebih bagus lagi sih semalaman dulu di chiller gitu, biar dia benar-benar dingin dan nanti gampang dibulet-buletin ya. Oke, sekarang ini mau didiemin dulu, terus nanti langsung kita bulet-buletin kalau udah dingin. Ini contoh selai nanas yang udah semalaman. Sekarang aku mau kasih lihat gimana caranya ngebulet-buletin ya. Ini aku kasih minyak sedikit, tangan sedikit aja, gini, di telapak juga. Pastiin bersih ya tangannya. Terus tinggal dicomot deh. Tinggal dicomot. Aku pakai ukuran 3 gram. Terus nanti kita mau bikin adonan nastarnya, kulit luarnya itu sekitar 5 gram. Nah, tinggal dibuletin kayak gini. Nah, biasanya aku tuh cicil dulu 2 hari sebelumnya, selainya dibikin. Terus kalau misalkan udah mood, aku bulet-buletin. Terus baru disimpan ke dalam chiller. Jadi udah gampang, besokannya tuh tinggal bikin adonannya. Tinggal dimasukin ke adonan. Oke, ini kita lanjutin sampai selai nanasnya selesai dibulet-buletin semuanya. Sekarang kita bikin adonan kulit luarnya ya.
Nah, di sini aku udah ada margarin. Kalau misalkan teman-teman mau pakai mentega, silakan banget. Tapi di sini aku pakai margarin, tapi dicampur mentega sedikit. Terus ada gula halus ya. Kalau mau pakai icing sugar juga nggak apa-apa. Tapi harganya kan lebih mahal. Kalau mau lebih murah bisa pakai gula halus. Ini caranya diaduk aja. Berikutnya, kalau gula halus dan margarinnya udah nyatu, aku mau masukin telur. Resepnya jangan lupa ada di description box ya, resep lengkapnya. Dari selai sampai adonan kulitnya ada di description box. Ini kita aduk sampai nyatu ya. Nah, ini udah cukup sampai kayak gini aja, nggak usah yang sampai diaduk banget sampai ngembang ya. Berikutnya, aku mau ayak bahan-bahan keringnya nih. Di sini aku pakai tepung serbaguna atau protein apa? Ya, betul, pinter, protein sedang. Sekarang aku mau masukin maizena. Terus ada susu bubuk. Kita ayak ya. Sama garam, jangan lupa. Tadi aku udah masukin di bowlnya. Kita ayak. Nah, nih yang gumpal-gumpalnya boleh ditekan gini aja. Jangan lupa yang belum subscribe YouTube channel aku, subscribe dong. Terus klik like ya, video mana yang kamu suka. Terus komen, kalau mau tanya silakan. Berikutnya tinggal kita masukin aja. Karena ini cuma sedikit, aku langsung masukin aja. Nah, kayak gitu. Terus kita aduk deh. Kalau mau pakai mixer silakan, speed rendah aja. Tapi ini karena bikin dikit, aku pakai manual aja. Nah, tinggal diaduk gini. Bisa digerakannya motong-motong, terus di scrape dari bawah ke atas. Kita gerakan potong-potong lagi. Pokoknya nanti sampai semuanya rata. Nah, adonan kulit nastar kita udah jadi nih. Kalau sekarang kamu mau langsung isi juga boleh, tapi aku mau ini masukin ke chiller dulu aja. Jangan lupa di wrap ya. Oke, kira-kira setengah jam di chiller udah cukup. Nah, ini adonan nastar yang tadi udah dimasukin chiller. Jadi sebenarnya nggak wajib dimasukin chiller atau nggak wajib dimasukin kulkas. Tergantung dari kamunya aja gimana. Biasanya kalau yang adonannya lembek kan suka susah tuh. Nah, bisa diatasi dengan masukin ke chiller dulu. Sekarang tinggal kita timbang adonan ininya 5 gram ya. 5 gram. Oke, kayak gitu. Kita timbang beberapa dulu, habis itu baru diisi ya. Ini enak banget karena habis dimasukin ke chiller, jadi dipegangnya tuh nggak terlalu lembek. Apalagi kalau misalkan kita pakainya full butter. Nah, kebetulan kalau yang ini aku kan ada campur margarin juga, jadi lebih gampang. Tapi sesuai selera teman-teman sendiri ya. Oke, ini kalau misalkan udah ditimbang, ini harus di ulen-ulen dulu kayak gini ya. Biar dia elastis, karena kan kalau dari chiller dia pasti agak kaku ya. Jadi dibikin elastis dulu. Kalau udah digepengin kayak gini. Terus masukin selai nanas yang tadi kita udah bikin dan buletin. Kayak gini. Dibungkus. Dibuletin. Serapih yang kalian bisa aja. Tinggal taruh di loyang. Nah, kayak gitu.
Abis dibulet-buletin kayak gini, kalau seandainya kan teman-teman nggak mau langsung panggang, itu bisa banget di stok di freezer ya. Jadi misalkan mau ngejar orderan, tapi tetap nastarnya mau fresh, jadi caranya seperti itu. Udah dibulet-buletin kayak gini, dibekuin ya. Jadi jangan sampai ditumpuk tapi belum beku, wah itu pasti rusak. Gitu caranya. Kita lanjutin lagi. Nggak susah kan? Oke. Nah, kalau udah jadi kayak gini, tinggal dipanggang. Jangan dikasih olesan telur dulu. Jadi olesan telur itu memang terakhir. Jadi ini kita panggang dulu kurang lebih selama 24 menit. Nanti di detik-detik terakhir, misalkan emang nastarnya udah hampir mateng, itu keluarin dari oven, baru kita kasih olesan telur. Jangan lupa juga ovennya harus dipanasin minimal 20 menit sebelum produknya masuk. Nah, sekarang aku mau panggang dulu di suhu kurang lebih 150 derajat Celcius. Jangan lupa disesuaikan dengan oven kalian masing-masing. Tada! Ini dia nastarnya yang masih pucat karena ini belum 100% dipanggangnya ya. Jadi tipsnya itu kenapa biasanya glazing telurnya itu suka retak karena di glazingnya di awal. Sedangkan seharusnya di glazingnya belakangan ketika si nastar ini hampir mau matang. Nah, ini aku udah siapin egg washnya. Egg washnya ini resepnya ada di description box ya. Jadi caranya semua tinggal dicampur aja. Nggak ada teknik khusus. Oke, jangan lupa cek resepnya di description box. Aku pakai apa nih namanya, brush. Ya, brushnya diusahain cari yang lembut ya. Terus hati-hati kadang nih bulunya tuh suka copot-copot gitu teman-teman. Jadi hati-hati nih, apalagi yang nih yang mau jualan nih bulunya tuh suka rontok ya. Oke deh, aku glaze dulu. Glaze-nya pelan-pelan aja, jangan terlalu banjir, juga jangan terlalu sedikit. Ini aku lapisan pertama dulu. Jadi semua kita oles satu lapisan dulu ya. Oke teman-teman, ini aku lagi poles untuk yang lapisan kedua ya. Kalau misalkan mau teman-teman mau lapis 3 kali, aku nggak saranin sih karena nanti akan terlalu tebal, yang ada nanti terlalu berkulit, terus bisa berkelupas. Jadi menurutku 2 kali ini udah perfect banget. Nah ini normal ya kalau misalkan tergeser seperti ini karena dia kan posisinya hampir mateng nih teman-teman gitu. Jadi kadang memang ada yang tergeser seperti ini, itu is okay ya. Bisa bedain ya, yang ini yang 2 kali, ini yang 1 kali, pasti warnanya lebih cantik yang 2 kali. Oke, kita lanjutin semuanya. Nastarnya udah di egg wash semua, begini aja udah kelihatan cakep banget. Nah sekarang kita akan masukin lagi ke dalam oven 1 menit aja, jangan lama-lama ya. Oke, sekarang nastar kita udah jadi, glazingnya atau egg washnya juga udah nggak lengket ya. Tuh, jadi emang nggak perlu lama-lama banget. Tapi kadang bisa sesuai selera teman-teman. Kadang aku lihat tuh ada nastar yang dipanggangnya tuh sampai coklat banget. Atau kadang ada juga yang benar-benar mempertahankan warna dari si kuning telurnya. Nah, kuning telurnya teman-teman bisa pakai yang biasa, atau bisa pakai yang telur omega supaya orange banget, atau bisa pakai telur biasa terus pakai pewarna orange sedikit. Itu kembali lagi ke pilihan teman-teman di rumah ya. Nah, kalau kamu suka, klik subscribe, terus pastinya like, komen, sama bagiin video aku ke teman-teman kamu semua. Jangan lupa untuk coba resepnya di rumah. Thanks for watching.